Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Aldi Maulana Ramdan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kembali cara menulis aksara Sunda dalam hal tanda vokalisasi pada aksara Sunda. Oke, langsung saja. Berikut sudah saya tulis tanda-tanda vokalisasi dalam aksara Sunda. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu. Ini yang pertama. Ini titik-titik itu berarti sebagai huruf awal ya, atau huruf pokok. Kemudian ini merupakan tanda vokalisasi, artinya pamaeh. Pamaeh itu dalam bahasa Indonesia artinya pemati, orang yang mematikan atau hal yang mematikan, sesuatu yang mematikan. Jadi contoh di sini ada huruf aksara Sunda K. Ini K ya. Ini K. Kemudian ditambah dengan pamaeh, maka hasilnya adalah K. Huruf A berarti menghilang, dicoret, dimatikan huruf A, sehingga tinggal huruf K-nya saja. Oke, yang kedua. Ini artinya panolong. Ada di samping kanan huruf vokal ya. Huruf konsonan. Maaf. Di sini simpan, di sebelah kanan panolong. Sehingga yang tadinya K menjadi Ko. Ya, paham ya? Berikutnya. Huruf K kita ubah dengan tanda vokalisasi panyuku, artinya panyuku. Artinya maknanya panyuku. Sama aja. Namanya panyuku. Sehingga yang tadinya K menjadi Ku. Ingat ininya di bawah ya. Selanjutnya panglayar. Ini namanya panglayar. Ditambah huruf K. Nah, ininya di atas. Yang tadinya K menjadi Kar. Tinggal ditambah huruf R saja. Berikutnya paneleung. Huruf K ditambah paneleung sehingga menjadi Ke. Selanjutnya kalau yang ini menjadi Kla. Berikutnya huruf K lagi. Maaf, ketinggalan. Kita tambahkan saja. Kalau yang ini di sebelah kirinya paneleng ya. Kalau panolong di sebelah kanannya, garisnya di depan ini, sedangkan paneleng di sebelah sini ya, bisa tahu perbedaannya. Kalau yang ini menjadi Ke ya, ada curaknya, bukan Ke, bukan Ke.